Berikut ini akan disajikan beberapa tahapan dalam melakukan akuisisi data di lapangan. Adapun tahapan yang pertama adalah melakukan inisialisasi alat GPS. Inisialisasi ini juga terbagi atas dua. Yang pertama yaitu melakukan setting base station, dan yang kedua melakukan setting rover. Tahapan selanjutnya barulah kita melakukan akuisisi data di lapangan. Sebelum memasuki tahapan setting base station, berikut ini akan ditampilkan prinsip penentuan posisi RTK. Konsep pengukuran RTK adalah pengamatan dengan menggunakan minimal 2 buah receiver GPS atau lebih secara simultan selama 3 epok pengamatan dengan minimal 4 buah satelit, di mana satu alat digunakan sebagai base station atau stasiun referensi yang memberikan koreksi pada beberapa rover yang digunakan untuk penentuan posisi di lapangan. Tahapan dalam melakukan setting base station. Yang pertama, penentuan lokasi. Pemilihan lokasi titik untuk base station harus memiliki beberapa kriteria. Di antaranya, terhindar dari objek-objek yang mungkin memantulkan sinyal GPS dikarenakan dapat mengakibatkan kesalahan multipath pada alat. Selanjutnya, lokasi yang dipilih berada pada struktur tanah yang stabil. Terakhir, terhindar dari gangguan luar seperti manusia, hewan, ataupun alam. Kedua, harus menentukan datum referensi dari sistem koordinat yang digunakan. Dalam hal ini, sistem koordinat yang digunakan adalah UTM. Yang ketiga, menentukan jenis antena pada base station. Keempat, menentukan frekuensi gelombang radio pada base station. Yang kelima, menentukan tinggi alat pada base station. Setelah melakukan setting pada base station, selanjutnya melakukan setting pada rover. Hal-hal utama yang diperhatikan dalam penentuan rover, yang pertama yaitu menentukan tinggi alat pada rover. Yang kedua, menyatukan frekuensi gelombang radio yang sebelumnya telah diset pada base station. Dan yang terakhir, menentukan jenis antena pada setiap rover. Tahapan selanjutnya adalah akuisisi data di lapangan. Dalam melakukan pengukuran stockpile, metode yang digunakan adalah metode grid. Karena metode ini menggunakan interval jarak dan interval tinggi yang sama. Untuk itu, dalam melakukan akuisisi data, model batubara dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, level 1. Level ini berada pada bagian batubara yang paling bawah. Level 2. Level 2 berada pada lereng bawah batubara. Level 3. Level 3 yang juga terdapat pada lereng atas batubara. Level 4. Level 4 yang terdapat pada puncak stockpile, serta spot height yang berada pada atas dan bawah tumpukan batu bara yang relatif datar. Cara akuisisi data level 1, yaitu pengukuran yang dilakukan pada daerah bawah tumpukan stockpile yang dilakukan memutari tumpukan dengan interval jarak relatif 2-3 meter. Selanjutnya akuisisi data level 2, yaitu pengukuran pada lereng bawah tumpukan stockpile yang dilakukan memutari tumpukan dengan interval tinggi 1-3 meter dari level 1 dan interval jarak 2-3 meter. Akuisisi data level 3 yaitu pengukuran pada lereng atas tumpukan stockpile yang dilakukan memutari tumpukan dengan interval tinggi 1-3 meter dari level 2 dan jarak 2-3 meter. Dan yang terakhir, akuisisi data level 4 yaitu pengukuran pada puncak tumpukan stockpile yang dilakukan memutari tumpukan dengan interval jarak 2-3 meter.
Selanjutnya, akuisisi data spot hike. Terdapat dua cara dalam pengambilan data pada spot hike. Spot hike dengan kondisi topografi yang relatif datar dilakukan dengan cara otomatis. Pada pengambilan otomatis dilakukan pengaturan alat GPS dengan menambahkan tinggi alat sebanyak 10 cm dan mengeset interval jarak sebesar 3 meter. Ini dimaksudkan agar setiap langkah sepanjang 3 meter akan dilakukan perekaman pada satu titik. Jika pada spot hike terdapat banyak variasi, maka pengambilannya secara point to point dengan jarak yang bervariasi antara 1 sampai 3 meter.